warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Tasya Mersdina, beserta 3 teman lainnya yaitu Depi Arumsari, Mas Dania Pardede, dan Maria Natalia Pangaribuan akan menjelaskan materi dengan judul Pengaruh diet ketogenik terhadap proliferasi dan ketahanan sel pada jaringan otak. Untuk materi pertama akan saya jelaskan sendiri, yaitu apa itu diet ketogenik. Nah, diet ketogenik itu adalah diet yang menggunakan metode memakan makanan dengan kuantitas lemak sehat dan tidak memakan makanan yang mengandung protein tinggi, artinya dan bebas karbohidrat. Kemudian bagaimana pengaruh diet ketogenik terhadap sel otak? Ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa diet ketogenik ini membuat penurunan fungsi pada otak sehingga membuat orang yang melakukan diet ketogenik ini biasanya malas berpikir dan kesulitan untuk berpikir, karena seperti yang kita ketahui bahwa sel membutuhkan glukosa untuk melakukan metabolisme. Nah, sementara saat kita melakukan diet ketogenik, otomatis glukosa yang kita makan itu berkurang. Kemudian saya akan menjelaskan kembali bagaimana pengaruh diet ketogenik terhadap otak itu. Pertama, seperti proliferasi dan daya tahan jaringan otak, yaitu di mana proliferasi sel itu yaitu bagian awal proses pembentukan neuron. Saya akan menjelaskan kembali bagaimana pengaruh diet ketogenik terhadap otak itu. Pertama, seperti proliferasi dan daya tahan jaringan otak, yaitu di mana proliferasi sel itu yaitu bagian awal proses pembentukan neuron yang diperankan neural stem cell dan neural progenitor sel. Kemudian yang kedua yaitu mekanisme stres dan apoptosis sel. Kemudian adapun dampak atau pengaruh lain dari diet ketogenik untuk otak itu yaitu pertama, mengurangi edema otak, yaitu dengan menurunkan PAX dan BCL2 sehingga dapat menghambat glikolisis aerob. Kemudian diet ketogenik ini dapat mempengaruhi kemampuan proliferasi sel otak dan ketahanan sel otak. Kemudian substrat energi utama dari neuron ini adalah glukosa. Tapi ada juga substrat alternatif yaitu tebu keton dalam bentuk B-hidroksibutirat. Kemudian otak dapat menjalankan fungsinya melalui energi yang berasal dari glukosa yang diangkut oleh darah. Untuk faktor yang mempengaruhi aliran darah ke otak berdampak pada proliferasi sel dan resintesis sel-sel internal di otak, termasuk penurunan glukosa dalam darah yang disebabkan oleh seseorang dalam melakukan diet ketogenik. Untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Depi Arumsari. Apa itu proliferasi sel? Proliferasi sel adalah salah satu proses yang dilakukan untuk menghasilkan jumlah sel yang lebih banyak. Dengan kata lain, proliferasi sel adalah rangkaian proses pertambahan massa atau volume sel yang dilanjutkan dengan pembelahan sel. Proliferasi sel tergantung dari 3 parameter, yaitu pembelahan sel, pertumbuhan sel, dan terminal diferensiasi atau kematian sel. Pembelahan sel adalah proses menghasilkan sel anak dari sel induk. Pada pembelahan sel dapat dibagi menjadi 2 kelas, yaitu fase M dan M, dan serta fase persiapan G1 dan G2. Fase S terjadi replikasi DNA. Fase G1 dan G2 dibutuhkan untuk sebagai bahan pokok pada sintesis sel dan mendukung pembelahan sel. Yang kedua, pertumbuhan sel. Homeostatis jumlah sel pada suatu jaringan ditentukan oleh pertumbuhan dan pengurangan jumlah sel. Pertambahan jumlah sel ditentukan oleh proliferasi. Sedangkan pengurangan jumlah sel ditentukan oleh kematian sel, baik yang terprogram atau apoptosis maupun yang tidak terprogram atau nekrosis. Ketiga, terminal diferensiasi. Kematian sel dapat diidentifikasikan kehilangan integritas dari sel membran permeabel secara irreversibel. Ada 3 kematian sel yang dapat dibedakan dari bentuk morfologinya. Tipe pertama yaitu apoptosis. Tipe kedua yaitu kematian sel yang dikarakteristik oleh akumulasi secara besar-besaran oleh 2 membran autophagic vacuoles pada sitoplasma. Dan tipe ketiga dikenal dengan nama nekrosis.
Di sini saya Mas Dania akan menjelaskan diet ketogenik dan kaitannya dengan proliferasi atau stress cell. Yang pertama ada energi expenditure atau pengeluaran energi. Respon tubuh terhadap stres metabolik tergantung pada durasi stres. Beberapa sel tubuh yaitu sel otak menggunakan sebagian besar glukosa darah normal untuk energi. Dalam fase awal kelaparan, otak menggunakan glukosa yang diproduksi oleh protein dan pada hari kedua atau ketiga kelaparan 75 gram protein dikatabolisme setiap hari. Selanjutnya yang kedua yaitu mekanisme aksi diet ketogenik pada proliferasi dan stres sel. Sel otot dan sel merah adalah jenis sel yang mengandalkan sumber energi dari glukosa. Sel otot mampu beradaptasi menggunakan asetoasetat dalam keadaan kelaparan dan diabetes. Otak dapat mensintesis badan keton dalam astrosit yang merupakan tipe sel otak yang mampu mengoksidasi asam lemak. Diet ketogenik menyebabkan penurunan ATP glikolitik dan peningkatan ATP di mitokondria. Saya Maria Natalia Pangaribuan MP41. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian diet ketogenik ini menjelaskan pengaruh restriksi glukosa terhadap kondisi sel dan peranan asam lemak terhadap kondisi sel. Pada pengaruh restriksi glukosa terhadap kondisi sel ini, restriksi glukosa itu merupakan kata kunci atau inti dari diet ketogenik tersebut. Mengapa? Karena pada tahun 2012 pada penelitian Hardiaman menyatakan bahwa restriksi glukosa itu berbanding terbalik dengan hiperglikemia, di mana restriksi glukosa itu merupakan suatu pembatasan glukosa terhadap sel, sedangkan hiperglikemia itu merupakan kadar tinggi glukosa. Nah, hiperglikemia sendiri menyebabkan efek kerusakan jaringan yang disebabkan oleh gangguan mitokondria. Jadi, pada pola diet yang tepat atau restriksi glukosa pada pola diet yang tepat itu akan mencegah penurunan fungsi mitokondria, stres sel, dan kematian sel. Sehingga kenapa restriksi glukosa itu merupakan inti dari diet ketogenik ini, karena di sini akan ada penghambatan glukosa, karena pada diet ketogenik ini merupakan diet yang lebih memilih diet atau mengkonsumsi protein seperti itu. Kemudian pada peranan asam lemak terhadap kondisi sel. Peranan asam lemak ini memiliki pengaruh terhadap fungsi kardiovaskuler dan kesehatan. Pada miosit jantung, asam lemak itu akan menghambat channel sodium dan channel kalsium. Efek yang sama juga akan didapatkan pada jaringan neuron, yaitu menghilangkan eksitabilitas neuron dan cetusan listrik pada hipokampus. Terima kasih.